Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi namahu wa yu'afi mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid dan menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 185. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas hari ini pasti merasakan yang namanya kematian. Jadi Bapak, al-maut itu dha'iqah. Kematian itu adoraso. Jadi tidak hanya makanan yang punya raso, Ibu Bapak. Mati pun ada raso. Itu kata Allah tadi. Kullu nafsin dha'iqah. Setiap yang bernafas pasti akan merasakannya. Namun kematian itu hanya punya dua rasa, Ibu Bapak. Pertama raso sanang, yang kedua raso sakit. Kematian dengan rasa yang menyenangkan itu Allah jelaskan dalam surah Fussilat, surat sampai 1 ayat 30. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam beriman dan beribadahnya kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pada saat kondisi kematiannya sudah datang, di saat sakarat itu sudah menghampiri, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah datangkan malaikat untuk menghiburnya. Allah turunkan malaikat untuk menghibur orang yang sakarat tadi. Kecil malaikat, alla takhaufu wa la tahzanu. Nggak usah takut, nggak usah cameh lagi. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah kepada malaikat yang datang menghibur itu, kalian jadian sarugo ke hambaku itu sabalun ruhnya ditarik atau dipisahkan oleh Israel.
Dia ketika akan matinya, Allah nampakkan surga sebelum kematiannya datang. Jadi ketika menghadapi kematian, Allah berikan rasa yang menyenangkan terhadap kematiannya. Itu rasul itu. Makanya meskipun kata Nabi setiap kematian itu pasti ada sakarat dan setiap sakarat itu pasti sakit katanya. Tapi sesakit-sakitnya kematian datang masih ada orang yang bisa tersenyum menghadapi kematian. Berarti dia mempunyai rasa dalam kematian itu adalah rasa yang menyenangkan. Sehingga dia bisa galak, bisa tersenyum menghadapi kematian. Yang kedua, kematian itu dengan rasa menyakitkan. Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru. Alangkah ngerinya kalau kalian mampu melihat dan menyaksikan bagaimana orang-orang kafir itu menghadapi kematiannya. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat menampar-nampar wajahnya, hantamkan punggungnya. Dia ketika menghadapi kematian, karena mereka kafir atau zalim kepada Allah, itu malaikat menyuruh mereka keluar. Karena sifatnya malaikat maut itu bukan mencabut di bawah, tapi maimbau. Mencabut itu letak paso itu. Kalau orang beriman dipanggil dengan sebutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang suci berada di dalam diri yang suci. Irji'i kalualaiji. Ketika dipanggil keluar itu diambil itu. Tapi ketika diimbaunya bagi orang-orang yang zalim atau yang memperturutkan hawa nafsunya atau yang kufur kepada Allah, itu diimbaunya dari malaikat. Tapi imbauannya beda. Ya ayatuhan nafsul lawamah irji'i kalualai. Nah, diimbau keluar aja nemu keluar ibu bapak. Baru tadi itu kecil Allah. Al malaikatu yadribuna wujuhahum. Maka malaikat menampar-nampar wajahnya, disuruh keluar indak jenemu keluar, dihantam punggungnya dia malaikat indak jenemu, baru wanasiati gharqa, dicabut dengan kasar. Jadi sebenarnya tugas malaikat kematian itu bukan mencabut nyawa, tapi memisahkan ruh dari jasad. Ada yang cara pemisahnya itu dengan cara nasihat, dicabut dengan kasar, atau ada yang nasyitot, diambil dengan lemah lembut. Di malaikat itu kan mencabut itu adalah jalan terakhir di bawah. Diimbau nak namo juo, ditampai nak namo juo, dihantam indak juo namo keluar, di mabok sobok di situ diranggui oleh bawah. Makanya wanasiati gorko asal dicabut lah pasti kasale. Jadi itu kan bisa jadi pedoman deh gitu di ubat, jadi pelajaran dewanya. Kalau lah diimbau di malaikat besok kok capek saya keluar. Jangan lama-lama aja mada-mada kena tampar kau sudah tuh leh. Nah ditampar dan ini mau keluar kan ya hantam-hantaman beko deh. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 97 itu kata malaikat akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh tulai ke malaikat. Karena ada diimbau ndak namu juo, ditampai ndak juo, didongkak ndak juo, nah, jadi dicabut lah, keluarkan gitu, baru dikeluar. Di kematian itu punya rasa ya Bapak, ada rasa yang menyenangkan, di calian serugo sebelum ruhnya diambil, ada rasa yang menyakitkan, ditampar dan dihantam oleh malaikat, baru dicabut paso, keluar ruh dari jasad. Jadi setiap kita yang hari ini masih hidup, yang bernafas hari ini, nanti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau hanya masalah waktu ibu Pak, ada yang dulu, ada yang kemudian, ada yang capek, ada yang lambat. Tapi yang jelas kematian itu hukumnya pasti, wajib,
Pasti di atas kepastian dan wajib di atas kepastian. Diyakinkan ke diri kita bahwa kita pasti mati. Nah, orang yang pintar itu kata Nabi, yang cerdas itu adalah orang yang tahu dia pasti mati, tapi dia persiapkan dirinya untuk mati itu. Tapi sebodoh-bodohnya manusia kata Nabi, lah tahu dia masuk mati itu pasti, tapi sampai kini pun dia belum persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kemudian kata Allah, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan sempurnakan setiap amalan manusia. Di amalan aku nanti dia sempurnakan Allah di akhirat. 3 macamnya nanti itu Bapak. Ada yang orang amalannya bertambah tapi tidak berkurang-kurang. Yang kedua ada orang tuh yang amalannya bertambah tapi berkurang juga. Ada yang orang tuh amalannya tidak bertambah-tambah tapi berkurang taruh sampai habis. Itu balasan atau penyempurnaan amal. Jadi kalau orang yang amalnya bertambah tapi tidak pernah berkurang, rajin di pagunjangan orang tapi tidak nabuh menggunjangan orang. Nah, itu sadinya pagunjangan orang diam saja, amalan orang itu datang kayaknya besok tuh. Diagian kayaknya besok amalannya bertambah-tambah tapi tidak berkurang-kurang. Jadi bertambah tarik tapi tidak pernah kurang. Kenapa? Orang mempergunjingan inyonya tidak pernah membaleh. Orang memfitnah inyonya tidak pernah membaleh. Nah, artinya itu. Yang kedua, bertambah iyo, berkurang iyo lo. Sudah iyo di pengunjung orang, iyo baleh lo mengunjung orang itu podo itu. Habis bisa tu. Bertambah lagi, berkurang jauh lo. Nah, jadi makanya seimbangnya. Nah, berarti nak tahu nanti apakah banyak keluarnya pada masuk nanti. Yang ketiga kok amalnya berkurang tapi tidak bertambah-tambah. Rajin menggunjang orang tapi orang malah menggunjang. Akhirnya amalnya kurang tapi tidak pernah bertambah lagi. Jadi Allah akan sempurnakan nanti. Makanya awak di mahsyar itu 50.000 tahun itu kenapa Allah biarkan lama di situ ibu bapak ada mengembang ada cuma tagak di situnya. Dan di situ nanti manusia saling mencari yang dulu menggunjing orang dicarinya lah orang yang digunjingnya itu bisa dicari sekian lama mencarilah pandeknya mencari begitu bersobok ada akhirnya amalnya ke orang tuh maka elok itu elok mana di akhirat tuh disumbangannya amalnya ke orang yang memfitnah dicarinya orang yang difitnah tuh begitu sobok dagingnya amalannya. Orang yang berhutang dari bayi dicarinya nanti orang yang bagi hutang itu dicarinya nanti dia balik amalnya penggantinya pembayarannya. Dia ada balasan nanti di akhirat itu. Semua akan menerima balasan dari setiap amal yang dia perbuat. Yang ikhlas dia di pagunjangan orang makanya akan dicari orang itu balik. Yang ikhlas menjadi fitnah orang tidak membalik makanya akan dicari dari orang yang memfitnah. Jadi bapak nanti di akhirat semua akan dibalas. Ya kita tidak pernah tahu apakah amal kita besok bertambah-tambah taruh tidak berkurang atau bertambah iyo berkurang iyo jo atau bertambah tidak berkurang nangka lagi. Aduh sadonya nanti di akhirat itu. Kemudian kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Nanti di akhirat itu yang paling banyak manusia itu masuk ke neraka. Karena kata Allah yang masuk ke surga itu hanya yang juara saja. Faqad faz. Hanya yang juara yang masuk ke surga. Jadi nanti ibu bapak jumlah penduduk neraka itu lebih banyak daripada jumlah penduduk surga. Buka surah Al-Hasyr surah 59 ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama nanti jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Sifat ayat Allah itu ibu bapak
Apun yang disabuian pertama dari Allah berarti itu jumlahnya lebih banyak daripada yang berikutnya. Sama dalam surah Al-Insan ayat 8 ayat 11. Nanti di mahsyar itu wajah manusia habusan qamtarira. Habusan qamtarira itu tuh masam menyaringi. Pama ke wajah manusia kok masam menyaringi bisa bapak. Karena di bawah matahari yang jaraknya masih jangka dari kepala. Coba lah ibu bapak tagak di laman tuh ketika riangnya badangkang jam 2 balik jam 1 tuh asuh lah berjalan pasti wajah menyaringi itu dia kangean menyaringi itu tuh ada menyaringi masam lo lah bapak abusan menyaringi qamtarira masam lo lah. Tapi ada manusia yang wajahnya terus tersenyum kata Allah. Siapa mereka? Yang selalu memberi makan miskinan wa yatiman wa asira. Allah sebutkan dulu miskinan. Artinya orang miskin jauh lebih banyak daripada yatim. Yatim lebih banyak daripada tawanan perang. Di urutan itu menentukan jumlah. Makanya Allah sebutkan yang wajahnya nanti bercahaya berseri-seri di mahsyar itu orang masa menyaringi yang bersih bercahaya karena dia selalu memakan yut'imut ta'ama miskinan, selalu memberi makan orang miskin. Karena orang miskin jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yatiman, anak yatim. Anak yatim jumlahnya lebih banyak daripada asira, tawanan perang. Di urutannya 4. Nah di Al-Hasyr ayat 20 itu kata Allah la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Artinya kalau neraka disebut Allah lebih dahulu, jumlah yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Buktinya Bapak, jumlah penduduk dunia kini 7 miliar. Dari 7 miliar itu hanya 2 miliar yang Islam. Jadi banyak yang kafir. Yang kafir itu 5 miliar. Itulah akan masuk neraka sadonya itu Bapak. Yang 5 miliar itu jumlah penduduk dunia lah, kalau yang kafir lah pasti masuk neraka. Yang 2 miliar muslim. Yang 2 miliar itu belum tentu masuk surga sadole kedua Bapak. Ada yang muslim KTP-nya, ada yang Islam fasiknya, ada yang Islam munafiknya. Nah, kalau dibagi lah dewa separuh masuk surga, separuh lo ke neraka yang Islam itu. Hanya 1 miliar yang masuk surga, yang 6 miliar masuk neraka. Mana banyak jumlah penduduk neraka dibandingkan surga. Oh jauh mana gaji Ustaz mah enggak lah di Masjid Abrar kau salah. Bara banyak warga di Masjid Abrar kau. Tahu jumlah warga awak di situ Ibu Pak. Etong sih kupon kurban yang mana? Ada kurban betang. Ada kupon kurban betang dah. Mana bagian kupon kurban betang? Kan per kakak kupon kurban itu tuh. Etonglah bara banyak warga di Masjid Abrar. Bara yang datang ke Mas Haji pagi kok Kalau 500 kupon 500 warga. Itu kakak baru tuh Pak, bagian daging itu kan per kakak, nak per kepala tuh dong. Awak anggap salah warga Masjid Abrar sebanyak kakak itu dulu, sebanyak kupon itu dulu. 500 kupon di bagian 500 warga. Para yang datang sholat subuh kemari. Nah, seketeknya yang datang subuh kan masuk surga kan. Nah, yang di rumah itu kan tentu lu semayang sedul itu deh. Di artinya itu menggambarkan bahwa penduduk surga itu memang lebih saketek dari penduduk neraka. Kenapa kata Allah? Ashabul jannati humul faizun. Karena yang bisa masuk surga itu hanya yang juara. Juara kok bara banyaknya Bapak. Yang diakui juara baranya 3 paling banyak. 1, 2, 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Kalau di perlombaan olahraga itu ameh, perak, perunggu. Juara 1, juara 2, juara 3. Berarti yang diakui juara cuma 3. Kalau yang masuk ke surga itu hanya yang juara, berarti kalau peserta yang batanding itu 50 orang, yang diakui juara cuma 3, yang 3 masuk surga, sampai 47 masuk. Kan
Kan itu perbandingan namanya itu Bapak. Jadi tidak salah Allah mengecek. Tidak sama jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Neraka disebut Allah dulu karena neraka jumlahnya lebih banyak. Artinya orang masuk neraka bisa lebih banyak daripada yang masuk surga. Karena yang masuk surga itu hanya pilihan kecil, yang juara, yang bisa. Tapi walaupun saketek penduduk surga ibu Pak, kau dapat awak masuk kanan saketek tu. Yang pasrah lo, oh lah banyak orang neraka mah biasalah di mati bos lah, itu kacau tu ibu. Allah sudah menjelaskan, berarti awak masuk ke golongan mah yang banyak kau ke neraka atau yang saketek kau ke surga. Nah buktikanlah ibu Pak. Dengan datangnya awak berjamaah itu membuktikan kalau awak adalah penduduk surga. Karena apa ibu Pak? Yang dijamin masuk surga itu yang subuh dan asarnya berjamaah. Itu tidak mau mengecek deh Bapak. Nabi man sholatal bardain dakhalal jannah. Begitu Nabi di hadis Bukhari Muslim. Man sholatal bardain dakhalal jannah. Yang bisa menjaga dua waktu sholat yang sejuk berjamaah dakhalal jannah, pasti surga gitu Allah. Nabi. Kenapa Nabi menyebutnya waktu sholat yang bardain? Bardain itu artinya sejuk ibu. Mana waktu sholat yang sejuk itu kata Nabi? Subuh dan asar. Kenapa subuh dan asar Nabi katakan waktu yang sejuk? Karena keduanya berhubungan jolalo. Subuh itu waktu yang lama untuk lalu, asar waktu yang lama untuk lalu. Ya ibu Bapak. Itu maka waktu yang sejuk je Nabi. Subuh sedang lama lalu malam dipasu jago untuk datang ke surau ke masjid berjamaah. Berani tidak? Itu barik dia Bapak. Makanya yang berani jago lalu memutih lama lalunya di subuh tu memasukan dirinya datang ke masjid dijamin surga. Maka kata Nabi ada dua waktu yang baik dari orang munafik. Kalau nyo tahu gadangnya keutamaan di dua waktu itu berjamaah, marangkaknya pasti tiba juga ke masjid. Karena subuh berjamaah itu jaminan pasti masuk surga. Yang kedua asar berhubungan jolalo, sedang lama lalu siang, hari yang badangkang di kamar bahaselo, oi sero golek-golek di kamar. Urang azan asar. Wah. Keluar dari kamar bahasa tiba di luar tanggung padih menyaringi ekulik tadi Bapak. Datang ke masjid sholat asar berjamaah, tinggal lama lalu tu jaminannya surga. Tu de mako barek kedua tu dikarajokan berjamaah ibu Bapak karena berhubungan jauh lalu kedua waktu tu datang awak. Tu maka kata Nabi dakhalal jannah jaminannya surga. Dan di dua waktu itu Allah menunggu malaikat. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, malaikat berkumpul di setiap waktu subuh dan asar. Ketika di waktu subuh itu malaikat setelah mencatat amal kita yang terakhir naik ke langit. Begitu di langit ditanya oleh Allah, sedang mana tadi kau tinggalkan hambaku? Inyolah selesai sholat subuh berjamaah. Mereka di asar malaikat berkumpul balik, selesai sholat asar malaikat naik ke langit. Tiba dia ditanya oleh Allah sedang manganyo tadi bertinggal. Inyolah selesai sholat asar berjamaah. Kalau setiap subuh jo asar tu malaikat naik ditanya oleh Allah sedang manganyo bertinggal, sedang sholat sudah selesai sholat berjamaah, lah selesai sholat berjamaah. Setiap hari dua kali Allah bertanya, jawabnya sama. Di subuh ditanya oleh Allah sedang manga tadi tinggalinyo lah selesai subuh berjamaah. Asar berkoda banyak kata ditanya balik oleh Allah sedang manga nyo tadi tinggal Allah selesai asar berjamaah. Kalau setiap hari itu tadi laporan malaikat lah surga jaminannya itu. Makanya kata Nabi man sholal bardain man sholatal bardain dakhal jannah. Yang bisa menjaga dua waktu yang lama, yang lama untuk lalu, yang lama untuk bagolek-golek, yang malih tagak untuk jago, memilih taruh lalu daripada jago untuk datang ke masjid berjamaah, barek makanya jaminan surga. Koringan mungkin kipe angin saja buat dapat hadiahnya. Kodek barek. Makanya Nabi nak sia-sia menyabit hadis itu.
Karena buktinya ternyata nampak ibu Bapak. Iya, asar itu barek itu. Karena bahwa waktunya menangguang di kecian siangnya lah lewat, di kecian sanjo alun. Di waktunya menangguang. Tiba di orang kok di kecian mudo lata lonsong, di kecian gae alun. Hanya masih mudonya baru Bapak. Alamati sih baru kata kaji ilah gae berubahnya. Di asar itu kemungkinan untuk tinggal mungkin tidak lagi Bapak. Tapi kemungkinan lalai banyak. Banyak. Atau makanya penduduk Sarugo itu saketeknya gitu Allah. Saketek dibandingkan jumlah penduduk neraka. Jadi kira-kira kita kabar tahan masuk ke penduduk nan saketek. Kau tunan banyak nanti Bapak. Nah, kalau awak ingin masuk nan saketek itu bertahanlah. Kalau bisa 5 waktu berjamaah. Kalau tidak minimal 3 waktu jago. Subuh, asar, isya. Karena itu jaminan. Subuh, jo asar, jaminan pasti masuk surga. Subuh, jo isya, jaminan pasti selamat nanti di titian sirat. Kece Nabi beri kabar kepada orang-orang beriman ketika mereka mampu dan sanggup melangkahkan kakinya menembus gelapnya waktu untuk datang ke masjid berjamaah, maka telapak kakinya Allah jadikan bercahaya ketika meniti titian sirat. Ma waktu nang kalam ibu Bapak. Subuh, isya. Subuh, asar dijago berjamaah, jaminan pasti masuk surga. Subuh, isya dijago berjamaah, jaminan selamat meniti titian sirat. Titian sirat itu kece Nabi dibentangkan di antara 2 punggung neraka jahanam. Sudut ke sudut dipancang, di lantangan titian berjalan deteh. Yang kedua kece Nabi titian sirat itu lebih lunak dari rambut, lebih licin dari minyak. Itu gambaran titian sirat. Di hadis ketiga kece Nabi titian sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tuh gambaran titian sirat. Titian sirat itu kalam sakalam-kalamnya Bapak. Bama kok kalam dibantahkan di ateh neraka jahanam. Api neraka jahanam yang paling menyakitkan dan tidak ada toleransi ringan sakitnya kata Nabi kalau api neraka jahanam itu berwarna hitam. Lah hitam tuh ya Bapak, itulah api yang paling menyakitkan. Itu maka kece Nabi, jangan kalian sholat di ketika waktu istiwa. Istiwa kok kalau digambarkan ibu Bapak, ketika bayang-bayang badan awak nak nampak ketika tagak di takik yang paneh. Istiwa itu. Paling lambat kisarannya 1/2 jam menjelang azan zuhur. Kata Nabi, jangan kalian sholat apapun di waktu istiwa kecuali di hari Jumat saja. Jika awak berangkat zuhur ke masjid jam 2 balik, ketika akan masuk itu tagak di halaman di Bapak. Kalau tagak lurin dicalik bayang-bayang awak tidak keluar sama sekali. Nanti bayang-bayang sejajar jo badan awak. Kalau nampak bayang-bayang seketek pun itu namanya istiwa. Itu waktu yang dilarang untuk sholat apapun termasuk sholat tahiyatul masjid. Kecuali hari Jumat baru boleh. Hari Jumat jam barasa datang ke masjid dianjurkan sholat sunat tahiyatul masjid sebelum azan. Nah ditanya oleh sahabat, kenapa kita dilarang sholat di waktu istiwa itu Rasulullah? Kata Nabi, di waktu istiwa itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Di siang menjelang zuhur itu waktu neraka sedang diangin. Itu maka siang itu agak beda daripada yang lain. Puncak dari segala panas itu mendekati zuhur. Itu makanya Nabi paling suka lalu di waktu 1/2 jam menjelang azan zuhur. Kalau lalu siang, Nabi pilih waktunya 1 jam atau 1/2 jam menjelang azan zuhur. Atau lalu Nabi swata 10 menit menjelang azan jago balik. Itu waktu yang rancak. Kenapa? Di saat neraka sedang dipanaskan, di situ istirahatkan badan. Sebab kalau tidak, Bapak lupa nih jawab waktu. Maka dilarang istiwa itu sholat.
kecuali hari Jumat boleh. Terakhir kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia itu sama persis seperti perlombaan atau pertandingan, atau hidup di dunia itu sama seperti sebuah permainan. Maknanya ibu bapak, bukan artinya hidup di dunia itu main-main, tidak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia itu sama persis dengan permainan, kata Allah. Cari hakikat permainan ibu bapak. Itulah hakikat hidup yang sebenarnya dunia. Apa hakikat permainan ini Bapak? Pertama, permainan itu punya limit atau batas waktu. Kalau main bola 2 kali sampai 25 menit. Habis 2 kali sampai 25 menit, diambil peluit, keluar lah dari lapangan itu. Atau permainan yang lain, kayak bola voli, bulu tangkis, pingpong, itu hitungannya sama kini itu Bapak. Rally point 21, pingpong 21, bulu tangkis 21, voli pun 21, hitung ini. Habis 21, tamat main. Jadi kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia itu sama seperti permainan. Artinya apa? Kalau permainan punya batas waktu, berarti hidup pun juga punya batas waktu. Nah, itu maknanya itu. Tiba waktunya habis, game over, awak keluar dari dunia kau lain. Habis, waktu awak main lah habis. Akhirnya pupu lah puya-puya lah main-main di dunia lu. Kalau lebih waktunya keluar lah dari dunia. Habis tu. Kalau lagi tiup kulit panjang dia malaikat, selesai itu. Habis permainan. Keluar lagi. Jadi, kalau hidup sama seperti permainan, permainan punya limit waktu, berarti hidup pun punya limit waktu. Itu maknanya. Yang kedua, dalam permainan adonan kalah, adonan menang. Yang kalah keluar dengan tertunduk wajahnya, malu. Yang menang, tagak kepala tu Pak. Cari orang yang menang bola tu Bapak. Ya tagakan kepala tu lama-lambain tangannya. Wah, aku kami dan hebat dan juara. Cari yang kalah kalau keluar lapang ni Bapak. Manunduk sabi-abi wajahnya, cari tanah tu. Lebih senang mencari tanah daripada mencari orang lain. Karena kalah malu. Nah, nanti ketika awak keluar di dunia kau, awak sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Dua-duanya Pak, sebagai orang yang menang atau yang kalah. Kalau yang menang, galak meninggalkan lapangan. Yang menang meninggalkan dunia, tersenyum meninggalkan dunia karena dia berhasil memenangkan perlombaan pertandingan di dunia. Tapi yang kalah malu itu. Penyasan anak. Jadi nanti awak keluar meninggalkan dunia kau, apakah menjadi orang yang menang atau orang yang kalah? Karena surga itu hanya untuk orang-orang yang menang. Ashabul jannati humul faizun. Yang bisa masuk surga itu hanya yang menang. Maka kini awak sedang berlomba di dunia ini Bapak, berpacu di dunia kau, bersaing di dunia kau, akan menjadi pemenang nanti meninggalkan dunia. Nah, carilah jalan untuk bisa memenangkan perlombaan, bergabunglah dengan orang-orang yang sedikit yang masih bisa bertahan dengan akhiratnya, mendekatkan diri kepada dunianya dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah, dalam bentuk apapun yang mendekatkan dirinya ke Allah. Nantinya kalaupun keluar meninggalkan dunia, insyaallah sebagai pemenang. Faizun. Jadi Bapak, ini jelasan Allah, penjelasan Allah dan tafsirannya dalam surah Ali Imran ayat 185, bahwa kita semuanya pasti akan mati. Setelah kematian di akhirat disempurnakan balasan amal. Seketika dibalaskan amal, kita menjadi orang yang menghuni neraka atau menghuni surga. Karena penghuni surga itu kata Allah hanya orang-orang pilihan. Tidak banyak di Bapak. Dipilih yang menang, yang juara. Nah, kalau kita tahu yang juara itu cuma sakete, bergabunglah dengan orang-orang dan sakete itu. Nah, mudah-mudahan kita keluar dari dunia kau, kita tinggal dunia kau, kita menjadi pemenang dan tampil jadi saruku. Jadi Bapak, mudah-mudahan kita semua
keluar dari dunia menjadi penduduk Saruko lah ngaji-ngajian ingin-inginan. Nah, jadi berusahalah kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam ibadah. Insya Allah kalau itu istiqomah, janji Allah tadi, Allah datangkan malaikat untuk menghibur awak, kemudian dijalian sarugo sebelum nangu awak diambil. Nah, ketika lah nampak sarugo, kita yang tak sabar nikmati lagi. Tak sabar awak nikmati lagi. Kalau lah nampak sarugo, tapi kalau lah nampak neraka, nah, maka gapai untuk hidup balik. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.